menjalani pendidikan tinggi di UGM. Acara ini diselenggarakan dalam rangka peringatan Hari Kesadaran Autism Sedunia. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman peserta yang hadir secara luring di kantor ULT UGM maupun yang hadir di Zoom. Pertama-tama marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan kuasanya kita telah dapat dipertemukan dan berkumpul di tempat yang bahagia ini. Baiklah, sebelum memulai acara ini marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa sementara dicukupkan. Baiklah, sebelum menuju ke dalam acara ini akan dipandu oleh moderator yaitunya Naili Zahratun Arifah. Naili merupakan mahasiswa Gizi Kesehatan FKKMK UGM yang saat ini menjalani part-time di UGM, di ULD UGM sebagai pembantu bagian bidang administrasi. Tanpa berlama-lama lagi, marilah sama-sama kita undang moderator kita untuk maju ke depan. Pada Naili disilahkan. Baik, terima kasih sebelumnya untuk Bapak Irsyad atas kesempatannya. Selamat siang Bapak Ibu semua. Di sini saya Naidi Zalun Narifah sebagai moderator yang akan membersamai diskusi pada sore hari ini yang berjudul Refleksi Hak Pendidikan dan Pengalaman Mahasiswa Autism dalam Menempuh Pendidikan Tinggi di UGM. Perlu kita ketahui bahwa kegiatan ini merupakan ruang kita bersama untuk mendengar secara langsung pengalaman teman-teman mahasiswa, terutama mahasiswa autism di UGM sendiri, serta menjadi momen refleksi untuk melihat kembali sejauh mana pemahaman hak pendidikan yang inklusif yang telah terlaksana di kampus kita tercinta ini. Langsung saja, sebelum masuk ke sesi diskusi, izinkan saya untuk memperkenalkan narasumber-narasumber kita pada hari ini. Yang pertama ada Riani Wulan Sujarifani, mahasiswa S1 Ilmu Tanah. Kemudian yang kedua ada Siham Hamdan Zaula Mumtaza, mahasiswa S1 Ilmu dan S1 Ilmu Industri Peternakan. Kemudian yang ketiga ada Muhammad Raka Katresna, mahasiswa Magister Agama dan Lintas Budaya. Baik, langsung saja tanpa berlama-lama lagi kita akan membuka sesi sharing session pada sore hari ini dengan narasumber pertama yaitu Riani Wulan Sujarifani. Kepada Wulan, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan tentang Autism Day yang izinkan perkenalkan diri, nama saya Riani Wulan Sujarifani. Saya dari Fakultas Pertanian dan Prodi Ilmu Tanah. Saya akan mempresentasikan pengalaman saya jadi mahasiswa autis di UGM. Nama saya Riani Wulan Sujarifani, asal saya dari Bantul dan saya kuliah di Universitas Gadjah Mada dari Fakultas dan Prodi. Saya Fakultas Pertanian dan Prodi Ilmu Tanah dari angkatan 2024. Saya disabilitas autis spektrum diaspora atau AIS. Awal gejala autis saya itu tidak peka dipanggil ketika saya
ketika peka dipanggil ketika umur saya 9 bulan. Kedua, tidak bisa melakukan kontak mata. Dan ketiga, dan kesulitan berbicara ketika umur 2 tahun. Stigma autis terhadap saya adalah saya dianggap bodoh di masyarakat karena beda dari yang lain, dari pandangan orang lain. Kedua, penyandang autis itu dianggap tidak mandiri. Kadang-kadang orang autis itu dianggap sering tergantung pada orang lain. Saya itu ada dukungan dari keluarga dan guru. Ketika dari keluarga, ibu sampai resign dari pekerjaan karena melihat perkembangan saya yang berbeda sampai gantian siapa sih? Oke, mau di next dulu. Waktu saya sekolah, saya ada dukungan moral dari guru untuk mandiri secara akademis. Awal mula saya masuk UGM, pada tahun pertama saya masuk UGM melalui 3 jalur, di jalur SNBP, UTBK dan Mandiri, UGM dan UNJ. Pada tahun pertama saya ditolak dari semua jalur, 3 jalur di masuk universitas. Pada tahun kedua saya masuk universitas, saya mengikuti UTBK, UTBK saya tidak lolos seleksi. Saya mencoba lagi pada ikut seleksi UGM tahun kedua, saya diterima pada tahun kedua. Hambatan saya selama kuliah di UGM satu, saya kadang mengerjakan tugas mepet di deadline dan saya masih awam dengan laboratorium dengan instrumen lengkap. Yang ketiga, saya masih awam dengan materi baru. Dukungan dari universitas dan fakultas. Setiap ujian semester saya meminta perpanjangan waktu mengerjakan ujian semester. Dan kedua, saya ada unit layanan disabilitas. Unit layanan disabilitas juga buat rekomendasi saya buat apply beasiswa. Oke, terima kasih Mulan atas sharing sessionnya. Baik, selanjutnya dilanjutkan dengan narasumber selanjutnya kepada Mas Sihan Hamdan Zaula Mumtaza. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siham Hamda Zaula M dari Fakultas Peternakan, ingin menyampaikan tentang pengalaman saya sebagai penderita disabilitas mental. Nih, nama saya adalah Siham Hamda Zaula M. Saya aslinya lahir saya di Bojonegoro.
tahun 99 bulan Oktober tanggal 18. Kemudian tapi pada saya umur 3 tahun saya dipindah ke Jepara. Jadi domisili asli saya sekarang sudah ada di Jepara. Kemudian untuk pendidikan terakhir saya itu ada di S1 Ilmu dan Industri Peternakan Fakultas Peternakan UGM. Saya angkatan 2019. Saya masuk melalui SBMPTN pada saat itu. Untuk disabilitas mental saya adalah autis. Untuk riwayat saya itu sudah terdiagnosis autisme sejak SD. Untuk tipe saat itu saya didiagnosis autis Asperger yang pada saat ini sudah diubah jadi autism spectrum disorder. Kemudian selama saya dari SD sampai SMA saya sudah beberapa kali melakukan terapi. Nah, untuk hambatan dan benda yang terjadi selama ini saya tidak kesulitan mengendalikan emosi. Kemudian saya pendiam dan menyendiri dari orang lain. Kemudian sensitif terhadap suara dan trigger yang memicu kemarahan. Kemudian saya juga sering merasa gelisah gitu sehingga saya sempat seperti yang tadi saya sempat melakukan beberapa kali terapi. Nah, untuk masalah dari lingkungan dan keluarga ya terutama di lingkungan sekolah, di tempat asal saya tuh banyak sekali bullying yang membuat saya tidak nyaman. Kemudian untuk penolakan dari keluarga itu pada saat awal saya diagnosis autis, orang tua saya, terutama ayah saya tuh menolak status autis saya. Dibilang saya ini adalah orang normal, tidak ada kekurangan. Kemudian untuk solusi yang sudah dilakukan ini pada awal masa kuliah, masa tentang kendala itu sudah disampaikan kepada Kaprodi Fakultas, yaitu Bu Fitri, yaitu selaku Kepala Kaprodi Fakultas Peternakan UGM. Kemudian setelah itu, setelah diteruskan informasi tersebut dilakukan polling ulang dosen-dosen yang akan mengajar setiap semester baru untuk memastikan proses pembelajaran di kelas yang ada saya bisa berjalan tanpa kendala. Ini untuk personal, kalau untuk personal ini saya memang beberapa bulan sekali ke psikiater. Terus kalau untuk urusan praktikum ya selama perkuliahan tuh asisten sudah diberitahu oleh Kapolri juga kalau bahwa ada saya gitu. Jadi terima kasih nih buat Bu Fitri juga nih yang sudah join sharing session ini. Kemudian nih untuk saran saya ini untuk mungkin kedepannya gitu mungkin bisa dijadikan masukan ke yang lainnya gitu kayak pendampingan sesuai kebutuhan. Setiap kali ada mahasiswa yang mungkin mengalami disabilitas mental seperti saya, jadi harus ada menyampaikan kemampuan seperti apa, dan kemudian asesmen tersebut harus ditindaklanjuti supaya proses kuliah tetap berjalan lancar. Kemudian kalau untuk pendampingan
itu juga ada logging dari apa pendamping. Jadi misal untuk diteruskan kepada yang bersangkutan seperti kapolda atau dosanya bersangkutan gitu. Jadi ya semacam apa kayak aktivitas gitu. Jadi riwayat aktivitas gitu di selama pendampingan. Nah, untuk kemudian kalau meskipun saya saat ini setelah kuliah ini tidak mengalami masalah selama ujian dari awal sampai akhir, semester awal sampai semester akhir, kembali lagi untuk seperti apa pendampingan dan juga terus kemudian ada adaptive assessment. Jadi seperti penyesuaian selama ujian sesuai kebutuhan dari mahasiswa atau mahasiswi tersebut. Nah, kemudian stabilitas juga harus mendapat kepastian pelayanan di semua fasilitas ya. Terus ada beberapa fakultas lain mungkin yang ada kendala terkait disabilitas gitu seperti ya mungkin ya fakultas lainnya gitu. Jadi seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Iham atas sharing-nya. Baik, untuk sesi sharing terakhir kepada Mas Raka, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, selamat siang teman-teman semua. Sore ya Mas. Oke. Jadi ini nih. Asik. Oke. Selamat sore. Jadi pertama perkenalkan, nama saya Raka Katresna. Saya Magister Studi Agama dan Lintas Budaya di Sekolah Pasca Sarjana di Universitas Gadjah Mada. Begitu. Jadi pada sesi ini bisa lanjut ke halaman berikutnya. Saya akan membagi beberapa kisah dimulai dari sekilas perjalanan pribadi sebagai mahasiswa pasca sarjana yang autis di UGM, dan yang kedua punya advokasi autisme di Indonesia. Jadi ini menjadi penting untuk kita sorot bersama bahwa di peringatan di bulan kesadaran autisme sedunia, bulan April, banyak kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh komunitas autisme, tetapi mereka tidak memberikan ruang orang autisme untuk bicara. Dan wacana tentang autis selama ini dipenuhi oleh orang-orang profesional, psikolog dan terapis gitu, dan orang tua dengan autisme, tetapi orang autisme itu tidak dilibatkan atau tidak diberikan ruang bicara yang setara. Jadi mungkin ini bisa jadi refleksi bersama-sama ketika kisah ini berlanjut. Oke, lanjut. Dimulai dari perjalanan pribadi. Jadi perjalanan saya termasuk jenis orang autistik yang didiagnosis dewasa di usia 27 tahun. Jadi saya tumbuh punya keistimewaan, punya perbedaan daripada anak-anak lainnya. Dan itu diabaikan oleh kedua orang tua saya. Jadi orang pertama yang mengetahui saya dengan kondisi saya yang seperti ini adalah nenek saya. Dan orang yang meminta yang memberitahu orang tua saya tentang kondisi saya adalah nenek saya. Namun nenek saya sepanjang hidupnya setahun sekali dia ngabarin setiap ketemu dengan ibu saya untuk membawa saya periksa. Bahkan ketika meninggal ibu saya tetap mengabaikan itu. Jadi kita bisa mengenali betapa perasaan malu itu dihadirkan secara turun-temurun dan secara luas di masyarakat yang luas ini. Begitu. Bagaimana orang menganggap kondisi ini sebagai suatu aib yang tidak boleh disebarluaskan kepada orang lain, dan bahwa orang-orang seperti saya mesti dihapuskan dengan tidak dianggap kondisinya. Jadi diagnosis belum. Jadi diagnosis 27 tahun ini didapatkan itu melalui perjalanan yang panjang.
Karena yang menjadi masalah adalah diagnosis untuk autis anak itu mudah karena itu trending banget dan itu juga banyak yang expertise. Tetapi untuk diagnosis autisme di usia dewasa itu adalah kesulitan terbesar dari layanan kesehatan yang ada di Indonesia. Begitu. Jadi meskipun ada psikiater-psikiater yang sudah terlatih di kesehatan mental, kondisi autisme itu adalah kondisi disabilitas perkembangan. Jadi sepanjang berkembang saya hidup dari kecil sampai besar, itu ada perbedaan dari perkembangan. Dan itu yang bikin berbeda dari kesehatan mental. Sehingga ada mereka tidak dapat afirmasi tentang kondisi mereka. Dan ketika mereka mau mencari tahu diagnosisnya, itu menjadi suatu kesulitan yang terbesar. Jadi prosesnya adalah saya mencari referensi dari komunitas. Dan saya akhirnya dirujuk ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo di Jakarta. Di RSCM sendiri ada klaster khusus yang namanya klaster neuroscience. Dan itu khusus mendukung teman-teman ragam syaraf. Jadi tidak hanya autisme, ada ADHD, Down syndrome, disleksia, dispraksia, diskalkulia, dan masih banyak lagi. Gitu. Dan itu pun tidak di-cover BPJS. Gitu. Jadi BPJS nggak nge-cover dan saya full biaya periksa 3 kali pertemuan biaya sendiri. Dan itu pun ngutang. Gitu. Dan yang itu jadi perjuangan panjang bagi saya untuk bisa diterima keluarga sendiri setelah diagnosis. Bisa lanjut lagi. Nah, mana saya pergi setelah diagnosis? Jadi memang dorongan untuk diagnosis ini tuh muncul setelah saya ada pengalaman bekerja selama 8 bulan di sebuah organisasi gitu ya di Jawa Tengah. Kemudian saya merasa saya mulai agak kesulitan ya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi itu awal mulanya dan akhirnya saya dapat diagnosis. Dan setelah dapat diagnosis pun saya mulai terbuka karena kalau misal saya nggak terbuka, saya punya ada kebutuhan khusus kalau itu nggak terpenuhi, saya nggak bisa kerja full gitu, nggak bisa kerja secara optimal dalam hidup sehari-hari gitu. Dan yang jadi masalah adalah tidak ada pekerjaan yang mampu menerima saya. Jadi saya dapat diagnosis tahun 2022 dan selama 2 tahun itu saya tuh kayak numpang kepada orang tua begitu. Jadi mungkin saya akan jadi gelandangan kalau nggak ada orang tua gitu, karena nggak ada orang yang mau dan mau untuk menerima saya untuk kerja gitu. Jadi akhirnya ketika saya lontang-lanting dengan diagnosis autismenya, akhirnya ya saya mikir untuk bisa terus lanjut hidup ya saya ambil beasiswa gitu. Saya lamar kayak otomatis ditolak karena saya melamarkan menambahkan surat keterangan disabilitas. Dan surat keterangan disabilitas itu susah didapat karena di RSCM aja mereka tuh minta contoh suratnya dari aku padahal sudah ada dari Kemenkes. Dan saya tuh butuh menunggu untuk sekitar 2 bulan untuk dapat surat keterangan disabilitas. Dan untuk dapat itu dokter saya harus melakukan konferensi kasus karena ini adalah kasus pertama di RSCM pasien autis mengajukan surat keterangan disabilitas. Itu jadi bayangkan betapa sulitnya ya sudah nggak di cover BPJS. Ya sebelumnya juga saya dapat diskriminasi di RSC Jabar karena mereka nggak mau mengakui kondisi autistik saya. Dan akhirnya saya balik ke RSCM dan bikin surat keterangan disabilitas dan masih nunggu lagi 2 bulan. Gitu. Jadi kalau misalkan di Jakarta itu untuk dapat pemeriksaan dari klaster neuroscience itu biayanya 1 kali periksa 700 sampai 800. Gitu. Terapi dewasa di rehab medik untuk autis dewasa pun tidak di cover BPJS sekitar 800 sampai 1,2 per pertemuan dan untuk 1 minggu biasanya 3 pertemuan. Betapa mahalnya dukungan dan juga penanganan untuk orang autis. Kita lanjut. Nah, saya daftar LPDP ya bersyukur gitu ya. Gitu. Jadi tadi saya bilang di RSC Jabar dapat diskriminasi. Mereka nggak mau mengeluarkan surat, mereka nggak mengakui kondisi autisme saya akhirnya ke RSCM. Ketika saya akan kondisi di RSC Jabar, di RSCM bilang bahwa itu adalah hal yang tidak sepatutnya dilakukan oleh psikiater di layanan. Begitu.
Dan akhirnya saya mendapatkan dorongan untuk cari kerja, ayo kita beasiswa, cari LPDP aja supaya bisa hidup gitu. Di mana saya kerja nggak akan diterima karena kondisi saya gitu. Itu dapat dari dukungan dari psikiater-psikiater di neuroscience di RSCM gitu. Dan akhirnya saya sebelumnya S1 psikologi UPI gitu. Jadi selama saya S1 itu saya mengalami pengalaman diskriminasi yang panjang sehingga saya punya tidak percayaan gitu ya terhadap institusi atau keilmuan psikologi gitu, karena mereka selama ini mendidik tentang empati tapi tidak mampu berempati kepada mahasiswanya begitu. Jadi setelah itu saya banyak pertimbangan, kalau saya beasiswa saya mau ambil studi apa ya gitu, dan akhirnya saya dapat kontak dari studi agama lintas budaya di UGM dan mereka menyatakan bahwa mereka siap menerima orang dengan autis lanjut. Nah, jadi kenapa saya di sini pindah jurusan? Karena yang pertama ada visi keberagaman dan inklusi, siap untuk praktik baik dan inklusif, dan perlu teman-teman tahu orang autis itu punya minat khusus. Tiap orang tuh punya minat khusus yang beda-beda. Kalau saya sendiri itu punya minat khusus di penelitian berbasis seni yang di Indonesia itu belum diakui gitu. Dan pada saat ini Pusat Studi Agama dan Lintas Budaya di UGM bersedia untuk memfasilitasi minat riset saya. Itu kemudian juga di sini ada pendorong epistemologi studi yang dibangun berdasarkan pemikiran orang autis. Jadi teman juga perlu tahu bahwa keilmuan, hampir setiap keilmuan itu dibangun oleh orang-orang neurotipikal. Jadi kita nggak nyebut orang normal, tapi orang neurotipikal. Orang neurotipikal ini membangun setiap studi. Jadi bisa dibayangkan bahwa contohnya bahwa keilmuan psikologi ini dibangun oleh pemikiran-pemikiran neurotipikal, orang-orang neurotipikal yang dikte orang-orang yang neurodivergent seperti saya untuk memenuhi standar mereka. Jadi pada di Pusat Studi Agama dan Lintas Budaya ini menjadi suatu kesempatan bagi saya untuk mengkritisi bagaimana keilmuan itu dibangun. Dan ini kenapa menjadi penting. Mohon maaf Mas, waktunya sisa 5 menit. Oke, dasarnya bentar setelah ini. Kita lanjut ya. Pengalaman belajar, saya pakai tag autisme. Jadi kalau saya dapat kegelisahan, tantrum, ada yang nolongin. Dan di sini ada langkah-langkah cara menolong saya di belakang. Ada perpanjangan deadline, project based learning, ada mitigasi burnout dan efektif gitu. Memang saya ada pengalaman perundungan gitu oleh mahasiswa S3 gitu dari Fakultas Psikologi. Kita lanjut. Spill. Nah, jadi kondisi advokasi autisme di Indonesia ini yang sederhananya kita selama ini didikte oleh terapis, psikolog, dan orang tua kami sendiri untuk memenuhi ekspektasi kehidupan yang mereka bikin. Mereka nggak pernah nanya orang autis itu hidupnya bagaimana, butuhnya mereka apa. Nggak pernah ditanya sama sekali. Makanya ketika ada acara Hari Autisme Sedunia, siapa yang pembicara pertama yang fotonya paling besar? Psikolog. Mana orang autis? Gitu. Ini menjadi sasaran utama bahwa orang autisme perlu untuk membangun sarana advokasi diri untuk dia bisa hidup dirinya sendiri dan juga untuk komunitasnya. Begitu. Jadi tadi yang pengalaman orang-orang autisme yang dewasa banyak dapat misdiagnosis dan praktik. Kalau misdiagnosisnya antara jadi borderline, bipolar atau kecemasan, dan dapat obat dan itu nggak sesuai buat badannya, gitu. Dan juga orang-orang autisme dewasa juga biasanya dapat diagnosis itu biasanya double disabilitas ganda. Dia autistik tapi punya gangguan mental. Dan gangguan mental itu sebabnya dari mana? Sejarah panjang diskriminasi dan perundungan. Jadi kita perlu lihat lagi nih, budaya kita yang dibangun seperti apa. Jadi itu BPJS sudah dijelasin di awal banget, ya kita lanjut lagi. Jadi udah benar, jadi kita orang autis perlu untuk mengambil ruang gitu, untuk ruang kita sendiri selama ini. Lanjut yang terakhir, ini tadi ringkasannya gitu ya. Memberdayakan suara orang autis, memusatkan epistemologi autis, kemudian kompetensi profesional untuk mendukung kita sesuai dengan kebutuhan kita, bukan ekspektasi psikolog, terapis, orang tua, tapi ekspektasi yang dibangun untuk kita sendiri, untuk hidup kita sendiri yang lebih baik. Begitu, lanjut. Jadi mungkin tambahan, sebenarnya diagnosis saya double, saya autisme dan ADHD.
pengalamannya agak berbeda dengan autisme yang biasanya gitu. Jadi tagline untuk dari saya dan sekalian penutup, bangga AUDHD. Kita mesti bangga sebagai orang. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Raka atas pemaparannya yang luar biasa. Baik teman-teman semua, kita sudah selesai untuk sesi pemaparan dari ketiga narasumber. Kita akan lanjut di sesi tanya jawab. Untuk sesi tanya jawab ini kami utamakan yang berada di unit layanan disabilitas terlebih dahulu. Untuk termin pertama kita buka 3 penanya. Monggo. Monggo Mbaknya ya. Selamat sore teman-teman, Bapak Ibu semua. Perkenalkan nama saya Salwa. Saya alumni S1 S2 Fakultas Hukum UGM yang kebetulan saya penyandang disabilitas juga. Saya penyandang disabilitas mental bipolar disorder. Saya datang ke sini atas ajakannya Bu Wuri. Terima kasih Bu Wuri. Saya sangat terharu, spekuler sama pengalaman teman-teman karena 11-12 mirip juga dengan pengalaman saya, tapi di sini saya sedikit ingin diskusi gitu, mungkin bisa ketiga teman-teman yang ada di depan bisa menjawab ataupun dari pihak teman-teman ULD bisa menambahkan gitu. Mengenai adaptive assessment gitu ya, tadi itu tentang waktu dan deadline gitu. Itu sangat kita butuhkan gitu kan. Sebenarnya iya betul benar. Sebenarnya bukan hanya soal ujian saja gitu. Tapi saya melewati fase di mana juga ketika tugas dan sampai saat itu skripsi dan tesis gitu itu harus dibutuhkan. Lah lalu kemudian melalui logging tadi yang saya mewanti-wanti gitu ya. Tadi ide dari Mas siapa saya lupa. Mas Ihab gitu untuk bagaimana ketika nanti logging ini gitu pihak ULD yang menampingi gitu memahami betul bahwasannya kerahasiaan dan konfidensial, kenapa gunanya? Itu untuk mengurangi stigma dan nanti kembali lagi ke bullying. Nah, apakah Mas, Mbak dan semua yang ada di sini setuju dengan itu gitu? Karena saya kembali lagi ke tadi pembicara terakhir bilang gitu kan, saya tidak mendikte gitu karena walaupun saya disabilitas bipolar gitu ya, tapi bagaimana dengan teman autisme akan bicara soal konfidensial tersebut dalam proses logging tadi. Lalu kemudian saya sepakat bahwa nothing about us without us. Jangan membuat peraturan atau membuat kebijakan atau membuat segala macamnya tanpa melibatkan kita yang akan diaturnya. Maksudnya kita yang kena dari itu peraturan dan kebijakan tersebut. Kalau untuk tidak ada pekerjaan tadi saya sepakat ya, karena saya mengalami beberapa diskriminasi sampai sekarang. Sampai detik ini baru saja beberapa bulan yang lalu juga gitu saya sudah tanda tangan kontrak, namun saya dibatalkan sedemikian rupa oleh kampus gitu, kampus tertentu, suatu kampus gitu, bukan di UGM. Nah, saya mengusulkan Bu Wuri, sebenarnya bagaimana ULD bisa memfasilitasi adanya job fair untuk disabilitas, gitu, karena itu yang dibutuhkan. Nah, dengan pemberi kerja yang paham betul tentang akomodasi yang layak dan aksesibilitas untuk para penyandang disabilitas sesuai ragam disabilitas, gitu. Dan yang terakhir, saya tadi pertama orang autisme yang mengajukan surat keterangan penyandang disabilitas gitu. Karena selama ini proses advokasi yang saya tahu dari teman-teman autisme juga, itu mereka banyak diwakilkan, mereka dianggap tidak cakap, mereka dianggap tidak bisa bergerak. Nah, proses inilah yang sebenarnya harus kita dorong sama-sama buat melibatkan teman-teman autisme. Sekali lagi selamat teman-teman sudah berjuang sejauh ini. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul. Tadi pertanyaan terkait dengan asesmen. Oke, mungkin dari Mas Diam tadi ya yang mau jawab. Oh iya, kalau untuk apa adaptive assessment seperti kayak apa kan ujian mungkin ada perpanjangan waktu jika perlukan atau mungkin asistensi khusus kalau buat
misal praktikum itu sebenarnya ide saya tuh karena ini apa untuk ya memudahkan gitu ya, memudahkan ke apa pada apa mahasiswa supaya bisa menjalani secara normal sih. Cuma saya belum 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 lebih lanjut sih. Terus juga soal masalah logging itu sih, karena saya sebenarnya tuh itu saya pernah tuh dulu karena berdasar pengalaman dulu pernah itu pas saya masih SD atau SMP gitu. SMP itu saya pernah didampingi itu ada didampingi sama sama ya pendamping itu. Jadi ya, itu kan ada pendamping itu kan ada buku aktivitasnya itu. Jadi kayak setiap pakai aktivitas mungkin pas 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 apa saat di sekolah itu dicatat sama dia gitu. Jadi sebenarnya ini konfidensial sih, cuma cuma ya bakal kayak diteruskan sama pihak sekolahnya itu, cuma enggak saya tidak tahu apa saya tidak tahu apa bakal ya terjamin rahasia, tapi ya terus terjamin kerahasiaannya. Jadi kayak cuma cuma apa cuma cuma mahasiswa pendamping sama yang pihak pengajarnya doang yang tahu, tidak boleh disebarkan. Jadi kayak harus ada kayak termnya gitu. Jadi buat buat mungkin jadi termsnya sama konsekuensi kalau misal melanggar itu melanggar code of conduct-nya gitu. Jadi buat itu seperti itu. Baik, terima kasih. Apakah oke. Baik, untuk penanya kedua apakah ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Kaila Hazimatu Zahra. Saya berada di fakultas sama dengan Kak Siham. Iya. Dan saya angkatan 2024, tapi jadi di sini saya juga diajak oleh Bu Fitri dan mengikuti ini karena adik saya usia 5 tahun itu sudah terdiagnosis sudah diagnosis autis. Jadi di sini saya bilang ke keluarga saya kalau ada cara tentang serialization. Saya juga nanya di Google Form kan ada kolom pertanyaannya apa? Keluarga saya. Izin menggantikan Kayla untuk bertanya. Jadi Kayla punya 4 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana prosedur dan dukungan keluarga para penyintas untuk membimbing masing-masing narasumber untuk menjadi sahabat teman-teman? Apa saja kegiatan rutinitas yang dilakukan untuk bisa memfasilitasi anak SD untuk dapat berkembang dengan baik? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk riwayat pendidikan masing-masing narasumber itu seperti apa? Seperti saat SD, SMP, dan SMA, apakah dalam sekolah khusus atau tidak? Dan saat bersekolah, apakah narasumber mengalami kendala dalam berinteraksi? Jika pun ada, bagaimana solusi yang diterapkan? Kemudian pertanyaan yang ketiga,
Apa saja yang dibutuhkan oleh teman-teman penyintas ASD dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian apa yang teman-teman inginkan dari kami dan apa yang bisa kami bantu atau kami berikan untuk hal-hal yang teman inginkan. Dan apa saja kira-kira tantangan yang bisa mengganggu teman-teman. Bagaimana kami dapat memberikan kenyamanan untuk teman-teman. Dan pertanyaan terakhirnya adalah bagaimana narasumber dapat menyusun mimpi dan cita-cita dalam hidup teman-teman. Kemudian seperti apa peran keluarga untuk mendukung penyintas untuk menemukan bakat dalam diri teman-teman. Mungkin itu pertanyaan dari Kayla. Terima kasih. Kalau yang pertama. Baik, terima kasih Mbak Kayla atas pertanyaannya. Mungkin saya izin untuk review lagi pertanyaannya. Tadi yang pertama, bagaimana sih dukungan dari masing-masing dari keluarga narasumber, kemudian riwayat pendidikannya, apakah ada sekolah khusus atau tidak, kemudian ada kendala atau tidak selama ini, dan hambatan apa saja yang dilalui sehingga bahasanya bisa survive sejauh ini, seperti itu. Monggo. Yang dulu. Iya. Iya. Ya mungkin nanti setelah ini Bu, monggo. Ya, ini untuk kalau di motivasi saya itu kalau sebenarnya kalau untuk dukungan keluarga sebenarnya nih hampir dari dulu hampir tidak ada gitu. Jadi sebenarnya sebenarnya ibu saya tuh sebenarnya menerima ini, tapi ayah saya itu justru mah menolak gitu. Ini bukan ini ini anak saya normal kok, tidak ada autisme gitu. Jadi kayak penolakan gitu. Terus kemudian untuk adanya riwayat pendidikan sekolah khusus, alhamdulillah tidak pernah. Jadi dari SD, SMP, SMA itu sekolahnya masih sekolah reguler gitu. Jadi tidak pernah masuk sekolah khusus gitu. Hambatan sama solusi biar bisa survive, terutama bisa masuk UGM. Terus kemudian kalau hambatan sebenarnya dari dulu itu saya di lingkungan sekitarnya itu hambatannya tuh dari sekolah tuh di sana, di sekolah dari SD, SMP, SMA itu sebenarnya itu saya tidak mulus gitu, sebenarnya tidak mulus karena di sana bullying gitu, banyak kayak anak-anak nakal gitu. Jadi kemudian bahkan saya pernah itu saat masa SMP itu saya karena dibully itu saya pernah keluar dari sekolah itu ya gap year selama 1 tahun gitu, sebelum masuk lagi di sekolah lain gitu di SMP. Jadi itu yang dari lingkungan. Terus kemudian masalah hambatan tuh yang dari keluarga itu juga sampai sekarang masih sama ya, penolakan gitu. Terus kemudian solusi yang selama ini udah dilakukan itu dari dulu saat dari SMP sih sebenarnya tuh di SMP yang mungkin setelah saya gap year kemudian masuk lagi tuh saya diperkenalkan sama itu bimbingan konseling. Ada fasilitas di sana, ada bimbingan konseling ya, meskipun tidak 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 sebagus kayak pelayan disabilitas gitu. Jadi cuma sebagai fasilitator aja gitu, cuma ya misal kayak pendampingan gitu, jadi pendampingan juga gitu. Terus kemudian
Terus kemudian kalau saat SMA juga lebih sama, ada bimbingan konseling juga gitu, seperti seperti kayak misal pendampingan juga yang sama itu, sampai akhirnya saya tuh bisa bisa masuk ke UGM dan kuliah di sini gitu. Terima kasih. Mungkin dari Mbak Ulan Untuk silakan. Secara pribadi saya sangat didukung banget sama ibu, karena ibu itu sampai resign dari pekerjaan, dari rumah sakit untuk melihat perkembangan saya demi hari. Waktu saya sekolah, saya sempat dibully karena saya itu dianggap biasa dari teman-teman yang lain, teman-teman neurotypical. Saya mau bercerita, saya masuk UGM karena saran dari kakak sepupu saya, Mas Noval. Saya dulu masuk UGM melalui 3 jalur. Pada tahun pertama saya ditolak berkali-kali masuk PTN. Terus kakak saya nyaranin saya pada tahun kedua masuk UGM di bidang agro. Pada UTBK saya tidak lolos pada tahun kedua. Saya ikut ujian mandiri di bidang agro, alhamdulillah saya lulus. Saya lolos seleksi. Di keluarga saya sangat diskriminasi oleh keluarga besar, terutama di keluarga ayah. Saya itu dianggap aneh, jelek, bukan orang biasa itu. Saya bisa survive selama ini adalah saya dari dukungan terutama dari ibu. Terima kasih. Selanjutnya mungkin Kakak. Pertanyaannya bisa tolong diulang? Oke, jadi tadi pertanyaannya apakah bagaimana sih dukungan, terutama dukungan dari keluarga, kemudian riwayat pendidikannya itu seperti apa? Apakah pernah di pendidikan khusus seperti itu? Kemudian selama ini kendala apa yang dirasakan dan bagaimana bisa survive sampai sejauh ini? Seperti itu. Oke, yang pertama soal bagaimana dukungan orang tua. Jadi ya sama, mungkin saya nggak seberuntung ibunya Mbak Ulan ya gitu. Cuma memang dukungan penuh memang dapat dari ibu, tetapi sebagian dari diri saya itu nggak diterima gitu. Jadi saya masih ingat perkataan-perkataan dulu bahwa saya harus sama seperti anak yang lain. Gitu. Sementara ada apa dengan diri saya? Dan itu berulang-ulang juga. Jadi mungkin memang ada sesuatu yang menghalangi gitu ya orang tua saya untuk mau gitu menerima kondisi saya dengan apa adanya. Dan itu butuh 27 tahun saya hidup begitu. Jadi kalau misalkan bicara dukungan udah secara penuh, tapi memang ada sebagian tentang diri saya yang belum bisa diterima secara penuh untuk waktu yang lama. Mungkin itu tantangan untuk punya orang seperti saya yang secara budaya adalah suatu aib yang maha besar gitu ya. Lanjut lagi yang soal nomor 2 tadi apa ya? Riwayat pendidikan ya. Nah, memang karena dianggap aib, masuk SLB juga aib. Memang sebenarnya saya di usia dewasa baru sadar bahwa pendidikan yang saya butuhkan adalah desain pembelajaran universal atau pendidikan inklusi gitu. Dan karena adanya malu dan aib, jadi saya dipaksa untuk masuk dan perundungan itu luar biasa gitu, dari kecil sampai bahkan sampai S1 itu terus-terusan ada gitu ya, dan bahkan dilakukan oleh guru sendiri. Jadi saya ada sepanjang hidup mungkin agak krisis kepercayaan ya, kayak untuk membangun kepercayaan terhadap guru bahkan begitu. Cuman
dalam perjalanannya emang ada dua orang yang membuat saya bertahan untuk waktu yang lama di satu sekolah gitu. Kalau nggak ada mereka mungkin ya saya nggak lanjut gitu ya. Dan yang ketiga apa ya tadi? Bagaimana sampai bisa survive, sampai bisa daftar? Mungkin kalau Mas Raka bisa LPDP, bisa diterima LPDP dan Magister Lintas Budaya itu tadi. Ya itu karena dukungan dan afirmasi ya. Jadi ketika saya masuk UGM itu saya bolak-balik ngecek ketua jurusannya. Beneran nggak Bapak sama gengnya siap nggak nerima saya gitu. Kalau enggak saya nggak mau gitu. Dan beliau beberapa kali ngejawab bisa, saya akan yakinkan. Dan setelah kita 3 kali nanya, akhirnya saya daftar. Begitu. Jadi memang untuk mitigasi untuk segala hal orang autis itu adalah lingkungan. Lingkungan perlu dibangun, budaya perlu dibangun untuk bisa menerima kami apa adanya dan menganggap mendukung orang dengan autisme atau komunikasi kita yang berbeda itu sebagai sesuatu yang biasa aja gitu. Jadi mungkin juga salah satunya yang selalu mungkin ini juga tambahan mitigasi ya untuk orang autis yang sedang bertumbuh. Ada beberapa orang autistik yang komunikasinya multimodal atau dengan dia nggak bisa bertahan pada bicara. Itu mungkin dia pakai alat bantu dan beberapa mungkin menggunakan bahasa isyarat gitu. Tapi mungkin ada beberapa orang tua yang menganggap udah autis dia pakai bisindo itu aib. Jadi saya selalu mempertanyakan kenapa sih aib selalu diarahkan kepada kami gitu. Terima kasih. Terima kasih Mas Raka atas penjelasannya. Ibu mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatin Rifani, saya Ibu Riani Wulan Sojarifani. Saya bangga punya anak autis karena Allah memanggil saya dengan tiket VVIP untuk ke surga, meskipun jalannya berbeda dengan yang lainnya. Jadi kita tidak perlu berkecil hati memiliki anak autis karena siapapun atau apapun ciptaan Allah itu tidak ada yang jelek, semuanya baik, hanya berbeda saja, kita hanya perlu menerima dan Allah pasti akan memberikan jalan keluarnya. Dulu ketika anak saya mendaftar di UGM, saya bingung. Nanti kalau tidak diterima, kalau anak saya depresi bagaimana? Setelah diterima, saya pun masih bingung lagi. Nanti biayanya besar, adiknya juga mau kuliah, juga bagaimana? Tapi ternyata kendala itu hanya dalam pikiran saya. Allah memberikan jalan keluar, ternyata ada beasiswa untuk anak saya dan anak saya di sini diperlakukan dengan istimewa. Anak saya bahagia di UGM dan bisa berkuliah dengan baik. Dia merasa bahagia, bisa mengutarakan bahwa dirinya autis, dia bahagia, dan saya pun bangga memiliki anak autis. Tidak perlu berkecil hati karena kita sebagai orang tua dipanggil oleh Allah untuk ke surga dengan tiket VVIP, meskipun itu jalannya ya juga istimewa. Bangga memiliki anak autis dan tetap semangat. Terima kasih. Terima kasih. Ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk melalui Zoom. Waduh. Keren. Oh. Oke, mungkin beberapa pertanyaan yang masuk ini melalui saya lakukan mulai link Zoom dan beberapa pertanyaan dari audiens kemarin pada saat pendaftaran gitu ya. Pertanyaan yang pertama, apa sih bentuk dukungan dari UGM? Misalnya fasilitas, kemudian kebijakan atau pendampingan sejauh ini yang membantu para autism umum selama berkuliah. Kemudian adakah yang masih perlu ditingkatkan dan apakah selama perkuliahan ini memakai shadow teacher, dan yang terakhir bagaimana tips mengikuti perkuliahan di UGM? Mungkin dari Mas Yam terlebih dahulu. Ngajeng menika mobil, ngajeng mobil. Oke, mobil maju. Terima kasih Bu. Ya, banyak. Kalau untuk
untuk kebijakan kepada anak Oke. pada disabilitas di UGM jujur ini masih perlu peningkatan lebih jauh gitu. Jadi dalam segala aspek. Jadi kalau untuk fasilitas, jadi kalau untuk fasilitas pendamping gitu sebenarnya sudah, kalau untuk di fakultas yang saya 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 untuk fasilitas yang saya gunakan di fakultas saya, fakultas peternakan itu pendampingan itu sudah sudah cukup ya, sudah dibilang cukup, belum bagus sebenarnya, masih cukup gitu. Jadi perlu didetailkan lagi pada pendampingan. Jadi kayak untuk mahasiswa yang mungkin spektrumnya atau mungkin severity-nya beda, masa untuk autis yang mungkin tipe-tipe spektrum yang lain gitu, itu harus diberikan, itu harus diberikan apa, keterangan yang jelas gitu. Jadi pada saat anaknya masih saat baru diterima gitu, jadi harus ada, mungkin harus ada apa, saat itu apa, mungkin transparansi dari, mungkin dari pihak kampus, mungkin pihak yang bersangkutan tentang akademik gitu, dan juga dari pihak masa keluarga dan mahasiswa atau mahasiswa itu sendiri. Jadi untuk bisa memberikan informasi yang jelas gitu, informasi yang jelas soal jenis disabilitasnya apa, terus kemudian tingkat kalau untuk autis itu tingkat keparahannya apa, berapa gitu. Jadi untuk demi pelayanan yang pelayanan yang kayak adaptif gitu. Jadi untuk menyesuaikan kepada kemampuan dari mahasiswa itu sendiri. Cuma yang selain itu saya masih belum explore dari itu. Jadi mungkin segitu aja gitu. Oke, terima kasih Mas Yam. Kemudian Mbak Ulan, bentuk dukungan dari UGM itu seperti apa untuk membantu para autisme selama kuliah? Mungkin dari fasilitas, kemudian pendampingan, dan bagaimana sih tips mengikuti perkuliahan selama ini? Seperti itu. Saya mengikuti selama 1 tahun terakhir kuliah di UGM. Saya setiap ujian semester saya memperpanjang ujian semester. Fasilitas yang ada di UGM ada unit layanan disabilitas. Itu tempat jadi rumah kedua saya untuk berkumpul. Sekalian tempat untuk belajar dan tutor. Oke, terima kasih Mbak Ulan. Monggo Mas Raka. Oke, makasih. Kalau saya sendiri, yang pertama saya mengajukan tes disabilitas. Jadi kalau saya tuh ada kondisi, kalau saya lagi stres berat atau dalam kondisi kegundahan, itu saya mengalami selective mutism, jadi nggak bisa bicara. Gitu. Jadi orang bisa tahu kalau saya bicara, terus saya gelisah, ngurung diri satu tempat, itu berarti artinya butuh dukungan. Makanya di belakang ini ada kontak Ibu Wuri. Jadi Ibu Wuri siap sedia kalau aku lagi gundah gulana gitu. Gitu. Jadi ya itu. Jadi udah siap. Terus yang berikutnya itu dibolehkan merekam kuliah gitu. Jadi kan karena saya ada ADHD-nya, jadi saya nggak bisa diem. Jadi saya tuh dibolehin kalau kuliah, misalkan nyalain
itu saya bisa aja mondar-mandir, tapi saya masih memperhatikan kuliah. Jadi kan kalau dosen umumnya minta kayak kamu diem, perhatiin saya ngajar gitu kan. Tapi kalau orang autis nggak bisa diem. Jadi ya kalau misalkan dia belajar mau mondar-mandir ya nggak apa-apa gitu. Atau misalkan mau keluar karena jenuh juga nggak apa-apa. Kalau ketinggalan materi bisa balik lagi dengar materi kuliah gitu. Kemudian yang berikutnya itu soal ya tadi kalau saya tiba-tiba nggak ada kabar, teman-teman bisa kasih check-in atau tanya kabar gitu. Misalkan ada tiba-tiba saya jadi telat telat hadir gitu ya, itu bisa ditanyain dan itu tuh melegakan buat aku gitu. Dan berikutnya juga soal transisi gitu. Jadi mungkin eh, eh, transisi. Jadi maksudnya transisi itu ada satu waktu di mana saya bisa aja melamun panjang gitu dan saya akan telat. Jadi waktu masuk kuliah aja bisa telat gitu. Jadi bisa ngabarin gitu. Cuman itu memang apa namanya? Itu memang sebutnya tuh insidental ya. Jadi nggak setiap waktu saya ngelamun lama gitu dan nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Dan berikutnya itu yang didukung itu perpanjangan deadline gitu. Dan setiap saya ngerjain tugas saya biasa bikin yang namanya log gitu, log aktivitas. Untuk di hari apa, di jam berapa aja saya ngerjain tugas itu. Jadi nanti dosen punya gambaran realistis saya tuh ngerjain satu tugas butuh waktu berapa lama gitu. Terus kalau ada tantrum atau meltdown itu saya bisa langsung ngabarin, terus nanti ada mitigasi baik dari jurusan maupun juga dari ULD begitu. Terus yang lainnya sih ya saya merasa terdukung terutama dalam kondisi kasus perundungan yang saya alami di semester lalu ya gitu. Jadi gercep banget karena perundungan saya jadi nggak bisa ngerjain tugas, saya diem terus perpanjangan deadline dan itu sangat ngebantu begitu. Ya, dan juga akomodasi mendukung metode penelitian saya yang khusus begitu. Jadi saya minatnya ini saya nggak bisa untuk ngikutin standar, harus ngikutin metode penelitian tertentu, nggak bisa gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Reza. Kemudian di sini ada Bu Fitri. Monggo waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih Mbak. Mohon maaf tidak bisa ikut luring, tapi dari tadi menyimak ya. Mungkin sharing pengalaman ya ini mulai dari mana ya? Jadi tahun 2019 kebetulan saya pertama menjadi kaprodi S1 begitu. Kemudian di 2019 pula di pertengahan tahun ya saya kira Mas Siham ini masuk gitu ya 2019 masuk ke Fakultas Peternakan. Saya menyimpan nomornya tuh namanya Zaula karena itu diperkenalkan oleh kakak sepupunya. Jadi mungkin punya pengalaman dengan tadi ya sharing bahwa orang tua mungkin punya pendapat yang berbeda mungkin tentang autism gitu, tentang anaknya sendiri di Mas Siham. Tapi saya melihat kalau kasusnya Siham ini dukungan datang malah dari sepupu ya Mas Siham ya, dari keluarga Pak D atau paman ya, sepupu gitu. Karena kami mendapat informasi pertama kali adalah justru dari kakaknya Siham ini itu. Saya setuju. Yang pertama yang perlu mungkin dari fakultas atau prodi itu adalah komunikasi. Kuncinya adalah komunikasi yang pertama. Memang betul teman-teman yang mungkin punya, saya tidak mengatakan ini kekurangan ya seperti dikatakan Mas Raka tadi ya, justru kelebihan sebenarnya hanya dunia yang mungkin sebagian besar orangnya berbeda gitu atau yang disebut neurospasial ya, kalau yang ini neurodivergent. Dan tidak hanya autism, saya kira teman-teman yang punya keunikan lain gitu sebenarnya hanya karena tidak paham saja sih gitu ya. Orang-orang ini tidak paham itu ya, sebagian besar di dunia ini yang kita tinggali di bumi, kalau saya bilang di bumi yang kita tinggali ini hanya belum paham gitu. Nah, itu pentingnya pertama adalah kami diberitahu gitu ya, diberitahu kemudian
eh, kami pun juga sebenarnya bukan langsung mengerti gitu ya. Kami juga belajar itu. Waktu itu saya juga belajar memahami gitu ya, bagaimana harus memberi fasilitas gitu. Mungkin memang belum sempurna begitu ya, tetapi landasannya waktu itu adalah ya semua berhak mendapatkan pendidikan, fasilitas yang sama begitu. Mungkin dengan cara yang sedikit berbeda, tetapi goalnya itu adalah sama. Nah, ini tidak hanya Mas Siham, sebenarnya di Fakultas Peternakan sendiri ada beberapa penyandang disabilitas. Yang autism ini ada beberapa juga. Saya kalau tidak salah sama ya apa diagnosanya begitu. Walaupun secara karakter itu menurut saya juga ada perbedaan. Misalnya tunarungu begitu ya. Itu juga fasilitas yang diberikan atau fasilitasi saya bilang yang diberikan tuh bisa berbeda. Jadi masing-masing penyandang disabilities ini punya kebutuhan yang berbeda. Nah, ini pentingnya prodi atau fakultas selalu aware gitu. Apa sih yang mereka butuhkan? Nah, komunikasi tentu saja pertama dari keluarga atau mungkin sekarang ada unit layanan disabilitas ke prodi, kemudian prodi ini yang kemudian memfasilitasi komunikasi dengan sivitas akademika di prodi masing-masing atau di fakultas masing-masing. Yang mungkin pernah kami lakukan terkait Mas Siham ini dan beberapa teman yang punya keunikan lain itu adalah mengkomunikasikan terus kepada dosen karena ya kadang-kadang terjadi kesalahpahaman gitu ya. Itu yang mungkin perlu benar-benar tiap kali dikomunikasikan. Satu dosen, kemudian mahasiswa lain yang kalau di Fakultas Peternakan asisten praktikum itu juga sangat berperan gitu dalam pembelajaran sehari-hari gitu ya. Itu juga harus dikomunikasikan. Nah, saya tadi sambil berpikir ya, apakah itu bisa dilakukan secara terstruktur rutin gitu ya. Mungkin dari unit ULD ini mungkin ada mekanisme tertentu yang selalu dengan prodi itu kayak monitoring begitu ya. Eh, masih terpantau tidak, masih apa ya istilahnya komunikasi dengan dosen atau mahasiswa atau tendik itu masih berjalan tidak begitu. Semacam ada monitoring gitu. Saya berpikirnya begitu. Karena contoh ini sekarang tahun ini Maret ini saya sudah tidak di Kaprodi S1 tetapi di S3 walaupun di HPU masih apa ya membantu apa di kesehatan mental itu ya. Masih apa ya masih bisa lah komunikasi dengan Kaprodi yang sekarang karena juga dia juga mengikuti prosesnya Mas Siham dan teman-teman yang lain gitu ya untuk meneruskan budaya itu gitu ya untuk terus apa ya menyapa teman-teman yang mungkin memerlukan fasilitasi itu dan dosen-dosen tentu saja. Tetapi kan itu mungkin kalau saya gapnya udah terlalu jauh barangkali ya mungkin akan hilang gitu kalau tidak ada mekanisme khusus dari UGM, dari ULD, kemudian ke prodi gitu. Jadi meneruskan tradisi komunikasi itu dan eh, apa tahu kebutuhan masing-masing eh, ini teman-teman yang unik ini yang saya sampaikan tadi misalnya yang pernah yang sudah lulus itu dia kurang pendengarannya itu kami waktu ujian bahkan membolehkan dia mengajak teman untuk mentranslate dari pertanyaan dosen dan sebaliknya begitu. Itu saya kira sangat membantu itu karena mungkin ada teman lain yang dengan keunikan berbeda memerlukan fasilitasi yang berbeda pula, sangat custom gitu menurut saya. Itu saja sih mungkin nanti apa dari ULD mungkin saya juga kalau Bu Wuri dan teman-teman di ULD berkenan mungkin kapan-kapan ke fakultas lagi misalnya ya untuk sharing-sharing itu lagi gitu sehingga tidak terputus gitu karena mungkin sudah agak lama ya eh, apa Siham kan dari 2019 dan itu mulai meningkatkan awareness sebenarnya dari dosen-dosen gitu. Memang proses gitu. Nah, itu sebaiknya diteruskan. Gitu saja sih dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Fitri.
Ini ada satu lagi pertanyaan dari link Zoom dari Mbak Nadia Peduli ASD. Ditanyakan kepada Mas Raka, bagaimana prosedur diagnosis autism saat dewasa berdasarkan pengalaman Mas Raka, kemudian alat diagnosis yang digunakan saat itu apa? Oke, terima kasih buat pertanyaannya. Untuk alat diagnosis itu yang digunakan itu belum terstandarisasi ya, jadi dikasihnya masih berbahasa Inggris. Gitu. Semua alatnya berbahasa Inggris itu sama yang di autism checklist sama ADHD checklist. Gitu itu untuk yang self report questionnaire dan kemudian ditambah dengan autobiografi. Biografinya sekitar 10-15 halaman dan itu harus disetorkan pada psikiater neurosainsnya itu sekitar seminggu gitu. Jadi ada waktu untuk psikiaternya untuk membaca itu. Karena memang untuk pemeriksaan psikiater hanya 30 menit. Nah gitu. Dan sisanya itu adalah wawancara gitu. Itu wawancara yang lama. Terus ada sebagian observasi begitu. Dan banyak pertanyaan-pertanyaan yang diberi selama 3 pertemuan untuk diagnosis begitu. Jadi untuk perdiagnosisnya cuma terbatas 30 menit gitu. Jadi memang untuk untuk yang teman-teman autistik yang saya dampingi biasanya untuk diagnosis pertama tuh dianjurkan untuk mengisi kuesioner gitu. Kalau biasanya itu juga disediakan ya meskipun masih berbahasa Inggris. Kemudian yang wajib itu biasanya autobiografi. Oh ya, yang wajib itu autobiografi begitu. Ya itu dari pengalaman saya ya gitu. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Mungkin ini adalah pertanyaan terakhir untuk para narasumber. Bagaimana sih peran ULD, Unit Layanan Disabilitas di UGM yang teman-teman rasakan terhadap teman-teman autism sendiri? Aku dulu gantian yang terakhir. Oke, ulang Di UGM ada unit layanan disabilitas ini, merasa ini adalah rumah kedua bagi saya karena ini kayak tempat berkumpulnya teman-teman. Merasa di ULD ini saya banyak belajar dari pengalaman dari teman-teman yang lainnya. Ya, ini untuk pengalaman saya tentang ULD, sebenarnya mungkin ini hanya itu kalau untuk ULD kali ini itu tempat untuk itu mendapatkan banyak kayak teman gitu. Jadi sebenarnya saya udah dapat banyak teman itu dari sejak dulu kan, sejak saat itu masih namanya UKM difabel, belum ULD gitu. Jadi saya terbantu sekali dengan ini saya bisa mendapat banyak teman gitu dan kemudian juga bisa dapat itu buat diskusi-diskusi ngobrol-ngobrol dengan tiap hari terus kemudian ya sharing-sharing soal macam-macam ya termasuk perkuliahan gitu ya jadi ya dan juga ini kebersamaan gitu jadi untuk saya juga sudah membangun kebersamaan terhadap mahasiswa difabel yang lain juga gitu jadi itu manfaat yang sudah saya rasakan itu jadi seperti ini. Oke, mungkin yang terakhir Mas Raka. Iya, kalau pengalaman bersama ULD yang pastinya aku nolongso kalau nggak ada ULD. Iya, karena memang ini jadi pijakan awal afirmasi bahwa kondisi saya diakui dan saya tuh ini menjanjikan saya bahwa saya bisa mekar gitu untuk studi saya di S2 ini. Jadi pengalaman, jadi ini menjadi salah satu basis, jadi support system saya gitu untuk kesuksesan akademis saya. Gitu. Jadi penting gitu ya bahwa di setiap kampus itu ada ULD dan ULD-nya berfungsi. Begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih
Tidak terasa ya Bapak Ibu dan teman-teman, kita berada di penghujung acara. Terima kasih kepada narasumber yang sudah bercerita, berbagi refleksi yang sangat inspiratif kepada kami semua. Semoga diskusi pada hari ini kita bisa mengambil hikmah yang bermanfaat dan bisa diakui bahwa UGM sudah cukup mendukung untuk terutama di teman-teman autism dalam menempuh perkuliahan seperti itu. Akhir kata saya sebagai moderator mohon maaf atas apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Oh iya, baik, mungkin jangan ragu buat daftar di UGM karena kita sangat terbuka, kita sangat mendukung dan sangat support terhadap teman-teman autism ini. Yeah. Sekian dari saya kembalikan ke MC. Baik, sekali lagi kita ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada moderator dan teman-teman narasumber yang telah memberikan pengalaman yang sangat inspiratif bagi kita semua. Sekali lagi mari kita berikan aplaus untuk kita semua. Baiklah, teman-teman hadirin sekalian, tanpa terasa kita sudah berada di penutup acara. Saya dari pembawa acara mohon maaf, mewakili juga teman-teman panitia jika ada kekurangan dan kesalahan. Jangan lupa tetap pantau Instagram kami di ULD UGM untuk acara inspiratif berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah ini kita dokumentasi bareng. Lihat dong.